Selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Hari ini saya berikan sebuah perenungan dengan tema Ada Kekuatan yang Tidak Terlihat. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Di dalam masa-masa seperti saat ini, kadang kita merasa lemah, kadang kita masih merasa sendiri, tidak berdaya. Tidak bisa kita jumpai lagi teman-teman yang dulu mungkin sering berkumpul dengan kita. Kita tidak bisa lagi melihat orang-orang yang kita kasihi, oleh karena keadaan tidak bisa berjumpa lagi dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid sesaat sebelum ditinggal oleh Yesus kembali ke surga, murid-murid juga merasa sendiri, takut kehilangan sang guru, takut kehilangan Tuhan yang ada di bumi, yang menyertai mereka ketika itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan anak-anak manusia. Ketika Tuhan hendak meninggalkan dunia ini untuk kembali di mana Tuhan berasal, yaitu dari surga yang mulia, Dia tidak membiarkan para muridnya sendirian. Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus. Saya percaya, mungkin kita merasa sendiri, kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah, kita merasa takut. Tetapi percayalah, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita ada Kristus di dalam kehidupan kita, Dialah bertanggung jawab. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Penghibur itu diberikan kepada kita bukan untuk sementara, bukan untuk waktu-waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia akan menyertai kita. Mungkin dunia tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan tidak merasakan bagaimana Allah Roh Kudus itu menyertai kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena kita disertai oleh Roh-Nya yang kudus. Itulah yang saya sebut ada kekuatan yang tidak terlihat. Ketika kita merasa lemah, rasanya nggak nyampe ini hari. Rasanya kita nggak nyampe bulan ini. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu hanya berkat kasih karunia kemurahan Tuhan. Karena di saat kita merasa lemah, disitulah kekuatan Tuhan makin nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh tuntunan. Roh itulah yang membuat kita mampu untuk hidup benar. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan terlalu takut. Masalah apapun boleh ada di tengah-tengah kita. Tetapi kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ingat, sekali lagi, Roh itu tidak tinggal sementara. Tapi Dia sudah ada di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun Dia ada menyertai kita. Roh itu tidak terlihat. Tetapi percayalah, Roh itu mengerti dan mampu mengerjakan bagian Allah untuk kita di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Roh itu memang tidak terlihat.
Tetapi roh itu mengerti dan mampu mengerjakan bagian Allah untuk kita di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan pernah putus asa. Ada roh ketakutan. Ada roh yang mengancam. Ada roh-roh yang lain. Tetapi ingat, roh yang di dalam hidup kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Karena itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Jangan pernah putus asa. Bersama Tuhan kita lewati setiap badai. Percayalah, kita akan mengakhiri dengan kemenangan iman. Sampai garis akhir kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat.